Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Kata, bab 525, Nona sudah memiliki seseorang yang dia suka. 1. Alam surgawi, di luar pegunungan 100.000. Di udara, beberapa wanita cantik dengan pakaian cantik berdiri tegak. Saat ini, salah satu wanita cantik berkata kepada seorang gadis dengan pakaian berbunga-bunga. Baizi, apakah kamu mengatakan bahwa Nona melarikan diri ke pegunungan 100.000? Setelah mendengar kata-kata wanita cantik ini, gadis muda berpakaian berbunga-bunga bernama Baizi juga perlahan membungkuk ke arahnya. Ya, Penatua, Nona peri bunga lari dari keluarga dan melarikan diri menuju pegunungan 100.000. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Saat mereka berbicara, beberapa wanita cantik perlahan-lahan melihat kota kecil di depan pegunungan 100.000. Ayo turun dan lihat situasinya dulu. Kemudian, wanita cantik itu mendarat di kota kecil tempat peri bunga berada. Melihat kota yang sepi ini, para wanita cantik pun sedikit mengernyit. Reputasi kawasan terlarang di pegunungan 100.000 tidak muncul begitu saja. Melihat kota yang sepi ini, para wanita cantik pun merasa sedikit kedinginan. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Nona muda, bukankah lebih baik mendengarkan kata-kata Tuan Istana? Melihat kota yang sepi, wanita cantik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jangan katakan apa-apa lagi, kita hanya perlu mengambil kembali Nona. Pada saat ini, wanita cantik yang memimpin perlahan berkata kepada wanita cantik di sampingnya. Mari kita pahami dulu kota ini. Setelah itu, beberapa wanita cantik pun berjalan menuju sebuah warung kecil di pinggir jalan. Pada saat yang sama, Cuier yang sedang berjalan di jalan juga melihat wanita cantik tersebut. Seseorang dari istana telah tiba. Setelah mengatakan ini, Cuier perlahan berbalik dan berlari ke belakang. Baizi juga melihat pemandangan ini. Dia menunjuk ke arah Cuier yang sedang berlari dan berkata perlahan. Tetua, lihat, Cuier. Ketika wanita cantik mendengar kata-kata Baizi, mereka juga melihat ke arah yang ditunjukkannya. Mengejar, beberapa wanita cantik saling memandang dan berdiri dari kursi yang baru saja mereka duduki. Kemudian, mereka semua berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Cuier. 100.000 gunung. Xiao Changtian membawa rongrong gemuk itu berkeliling pulau. Dia juga sangat senang. Pulau ini hanyalah harta karun yang sangat besar. Bukan hanya pulau tak berpenghuni, tapi juga kaya akan sumber daya. Jika mereka membentuk kekuatan di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang serangan para pembudidaya tersebut. Apalagi dia tidak perlu khawatir tentang makan, minum, dan bersenang-senang. Medan pulau juga sangat cocok untuk membangun rumah. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian perlahan berjalan ke danau. Dia juga perlahan berkata pada danau. Kura-kura tua, kita akan kembali. Setelah Xiao Changtian menyelesaikan kata-katanya, kura-kura hitam dan naga air hitam perlahan muncul di samping danau. Pada saat ini, naga air hitam berada di belakang kura-kura hitam, dan rasanya sedikit tidak nyaman. Setelah senior Black Tortoise bermain-main di danau, dia sudah mencapai puncak danau. Dia tidak tertarik pada harta apapun, tapi dia sangat tertarik pada wanita cantik. Namun, dia satu-satunya orang di sini. Bagaimana mungkin ada wanita cantik? Oleh karena itu, setelah melihat ketidaksenangan kura-kura hitam, naga air hitam menjadi tunduk. Dan saat ini, naga air hitam melihat rongrong gemuk di samping Xiao Changtian memegang beberapa bambu. Hatinya sakit. Itu adalah bambu spiritual yang baru saja dia rampas dari binatang iblis lainnya beberapa waktu lalu. Dan rongrong yang gemuk tidak memperhatikan naga banjir hitam, terus menggerogoti bambu roh di tangannya. Hal ini tidak banyak membantu budidayanya. Namun rasanya masih cukup enak. Namun, naga air hitam tidak berani mengatakan apapun. Ia hanya bisa menunggu dengan tenang di samping. Saat ini, Xiao Changtian berkata kepada kura-kura hitam. Kura-kura tua, kami telah menemukan tempatnya. Saat ini, Xiao Changtian juga memasukkan kura-kura hitam ke dalam keranjang bambu. Melihat danau di depannya, Xiao Changtian pun berjalan menuju rakit bambu tempat dia berasal. Melihat naga air hitam di pantai, dia perlahan berkata padanya. Aku akan memanggilmu hitam kecil. Kami akan menjadi tetangga di sini. Xiao Changtian perlahan meninggalkan pulau itu.
Naga air hitam dibiarkan berdiri di tempat dengan ekspresi tercengang. Ketika Xiao Changtian pergi bersama kura-kura hitam, naga air hitam mengira dia akan dibebaskan. Sepertinya orang ini akan datang lagi di masa depan. Pada saat yang sama, di halaman kecil, Peri Bunga dan Dewa Matahari Agung sedang duduk di halaman, menunggu kembalinya Xiao Changtian. Setelah Peri Bunga meninggalkan pegunungan 100.000, dia juga mengundang Dewa Matahari Agung untuk beristirahat di tempatnya. Berdiri di depan pintu, Daois Biksun melihat Cuier berlari perlahan dari luar, tampak cemas. Dia juga perlahan berkata padanya, "Nona Cuier, ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Cuier melihat Daois Biksun berdiri di pintu masuk dan melambai padanya. "Cepat, beritahu Nona muda bahwa seseorang dari istana telah tiba." Ketika Gritsun Immortal mendengar kata-kata Cuier, dia juga tertegun sejenak. Bukankah seharusnya mereka senang ada yang datang ke rumah mereka? Kenapa dia terlihat sangat gugup? Pada saat ini, Taois Biksun juga melihat wanita cantik di belakang Cuier. Cuier masuk melalui pintu, dan Peri Bunga juga naik untuk menyambutnya. "Cuier, ada apa?" "Nona, seseorang dari istana telah tiba." Saat dia berbicara, Cuier juga melihat ke arah langit. Begitu dia selesai berbicara, suara seorang wanita terdengar dari halaman kecil. "Nona, kamu sudah lama keluar. Kembalilah bersamaku." Mendengar suara ini, Peri Bunga juga melihat wanita berjubah oranye di udara. Dia membuka mulutnya dan berkata perlahan padanya, "Penatua yang agung, Anda tahu apa yang akan saya hadapi jika saya kembali. Apakah kamu masih ingin menerimaku kembali?" The Great Elder adalah orang yang paling merawat Peri Bunga di keluarga. Terlebih lagi, dia sangat kuat, dan kekuatannya berada di atas Peri Bunga. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai guru Peri Bunga. Oleh karena itu, Peri Bunga tidak memiliki niat untuk melarikan diri dari bawah matanya. Ketika wanita cantik itu mendengar perkataan Peri Bunga, dia berkata tanpa emosi apapun. "Nona, ini adalah niat Tuan Istana. Kamu harus kembali bersamaku." Mendengar perkataan wanita cantik itu, Cuier pun menghalangi Peri Bunga dan perlahan berkata kepada wanita cantik itu, "Penatua yang agung, menurut Anda mengapa sayang sekali mengorbankan kebahagiaan Nona? Nona sudah memiliki seseorang yang dia sukai." Saat ini, Cuier juga berencana menggunakan Xiao Changtian sebagai tameng. Bagaimanapun, meskipun dia tidak mengetahui karakter Xiao Changtian, kekuatannya nyata. Pada saat ini, wanita cantik itu mendengar kata-kata Cuier dan mengerutkan kening. Cuier juga berkata perlahan kepada Dewa Matahari Agung di sampingnya, "Tidakkah menurutmu begitu, Pak Tua?" Ketika Daois Biksun mendengar kata-kata Cuier, dia tidak menjawab. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan senior? Tidak baik jika dia mengatakannya dengan santai. Seorang kultivator yang baru saja memasuki dunia surgawi ingin mengingini nona muda. Lebih baik dia pergi ke milikku. Pada saat ini, Bai Zi melihat Grand Sun Immortal di bawah dan berteriak padanya. Melihat Cuier berbicara dengan Dayang Abadi, Bai Zi juga berpikir bahwa Abadi. Dayang adalah kekasih Peri Bunga. Bab 526, Leng Xiao Xiao tiba, 1. Alam Surgawi, sebuah kota kecil di luar pegunungan 100.000. Di halaman, esensi sejati Bai Zi perlahan melonjak di tangannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi pelangi panjang dan menyerang Great Sun Immortal. The Great Sun Immortal memandang Bai Zi, yang tiba-tiba menyerangnya, dan tidak bereaksi tepat waktu. Melihat pukulan fatal itu, Immortal Dayang segera mengeluarkan cetak biru dari sakunya. Saat dia hendak membukanya, dia melihat pelangi Bai Zi berubah menjadi pelangi sedingin es di depannya. Bang! Saat pelangi es mengembun, ia langsung meledak. Kemudian, suara wanita yang halus perlahan terdengar antara langit dan bumi. "Teman-teman, tidak baik menindas yang lemah." Ketika Bai Zi melihat serangannya telah dinetralisir, dia juga terkejut. Dia melihat ke atas ke langit. Kemudian, seorang wanita berpakaian biru perlahan muncul di hadapan semua orang. Wanita itu perlahan mendarat di depan Great Sun Immortal dan tersenyum padanya. "Pak, diperbarui di B Omicron XN0VEL, C Omicron M." Seorang wanita berjubah putih muncul dari udara di sampingnya. Saat kedua wanita itu muncul, mereka langsung menjadi pemandangan terindah di seluruh halaman. Hampir semua mata tertuju pada mereka.
Ekspresi Cui Er berubah menjadi serius ketika dia melihat kedua wanita itu. Kedua wanita ini tidak lain adalah Leng Mei, yang telah meninggalkan pegunungan 100.000 belum lama ini. Wanita berjubah putih di samping Leng Mei adalah Leng Xiaoxiao, yang membawanya ke sini. Si cantik berjubah oranye memandang kedua wanita di bawah dan perlahan berkata kepada mereka. Rekan Daois, ini adalah urusan istana peri bunga kami. Tolong jangan ikut campur. Wanita cantik itu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Leng Mei dan Leng. Tekanan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diberikan oleh penguasa istana dari istana peri bunga padanya. Oleh karena itu, wanita cantik itu sangat sopan ketika berbicara dengan Leng Mei dan Leng Xiaoxiao. Kami telah ikut campur dalam urusan istana peri bungamu. Apa yang harus kamu lakukan? Mendengar kata-kata wanita cantik itu, Leng Xiaoxiao tetap bergeming. Suara dinginnya perlahan terdengar. Suaranya mengungkapkan rasa dingin yang tidak perlu dipertanyakan lagi yang membuat orang berada ribuan mil jauhnya. Jika di lain waktu, dia akan bertemu dengan kultivator seperti Bai Zi. Bagaimanapun, mereka tidak berbeda dengan semut di matanya. Tapi kali ini dia di sini untuk meminta maaf kepada Xiao Changtian dengan pesona dingin. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Di udara, Bai Zi mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao dan memandang wanita yang sangat cantik di depannya. Entah kenapa, gelombang kecemburuan muncul di hatinya. Dia berteriak pada Leng Xiaoxiao di bawah. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena Anda mempunyai kekuatan, Anda bisa. Di depan istana peri bungaku. Diam. Sebelum Bai Zi menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh kecantikan berjubah oranye di udara. Setelah mencaci maki Bai Zi, wanita cantik berjubah oranye itu perlahan berkata kepada Leng Xiaoxiao. Karena rekan Daois ada di sini hari ini, secara alami aku akan memberimu wajah. Ayo pergi. Si cantik berjubah oranye berkata kepada orang-orang di sekitarnya setelah dia selesai berbicara. Mendengar kata-kata wanita cantik berjubah oranye, yang lain hanya bisa menelan pikiran mereka. Mereka hanya mengerti bahwa tetua agung sangat takut pada kedua wanita itu. Para wanita itu baru mengambil beberapa langkah ketika kecantikan berjubah oranye itu menghilang ke udara. Nona, kembalilah bersamaku. Istana membutuhkanmu. Si cantik berwarna oranye muncul di belakang peri bunga. Tubuh peri bunga bergetar ketika dia mendengar kata-kata wanita cantik berjubah oranye. Penatua yang hebat. Si cantik berjubah oranye sudah menyandarkan kepalanya di bahu peri bunga. Saat dia menyentuh bahu peri bunga, seluruh lengannya tertutup es tanpa peringatan apapun. Enyah. Mata Leng Xiaoxiao bersinar dengan cahaya putih. Dengan keras, lengan wanita cantik berjubah oranye itu hancur berkeping-keping. Apakah rekan Daois benar-benar akan melakukan ini? Si cantik berjubah oranye berteriak pada Leng Xiaoxiao sambil menutupi lukanya. Peri bunga memandang ke arah tetua agung yang dipotong oleh Leng Xiaoxiao dan berkata perlahan padanya. Elder pertama, apakah kamu baik-baik saja? Mengabaikan peri bunga, wanita cantik berbaju oranye memandang Leng Xiaoxiao, berbalik, dan terbang ke kejauhan. Si cantik berjubah oranye tahu bahwa ujian barusan telah menentukan siapa yang lebih kuat. Selama Leng Xiaoxiao punya pikiran, dia akan langsung menumpahkan darahnya. Setelah kecantikan berjubah oranye pergi, Leng Xiaoxiao membawa Leng Mei ke depan Great Sun Immortal. Tuan, bisakah Anda memperkenalkan kami kepada senior? Saya telah membawa Meyer ke sini untuk meminta maaf kepada senior. Suara Leng Xiaoxiao sepertinya memiliki kekuatan magis. Meski mengungkapkan rasa dingin yang menolak orang ribuan mil jauhnya, hal itu melewati telinganya. Sebaliknya, itu memberikan perasaan sisa rasa yang tak ada habisnya. The Great Sun Immortal juga tercengang di tempat. Dia baru saja menyuruh wanita ini pergi. Dia kembali begitu cepat dan bahkan membawa kecantikan menakjubkan lainnya bersamanya. The Great Sun Immortal memandang Leng Xiaoxiao dan Leng Mei di depannya dan berkata perlahan kepada mereka. Senior belum kembali. Silakan kembali. Leng Xiaoxiao tersenyum ketika dia mendengar kata-kata dari Great Sun Immortal. Karena senior belum kembali, maka aku akan menunggu di sini bersama adikku. Saat dia berbicara, Leng Xiaoxiao juga membawa Leng Mei ke samping. Mungkin karena energi spiritual di area ini tipis. Energi spiritual antara langit dan bumi jelas lebih padat dibandingkan di tempat lain. Cui Er memandang Leng Xiaoxiao dan Leng Mei seolah sedang menghadapi musuh besar.
Dia melindungi peri bunga di belakangnya. Menurutnya, tingkat bahaya Leng Mei tidak kalah dengan tetua pertama istana peri bunga saat ini. Saat ini, Leng Xiaoxiao juga melirik Leng Mei. Setelah itu, Leng Mei datang ke depan Cuyer dan berkata perlahan padanya. Rekan Daois, tolong jangan mempermasalahkan apa yang terjadi di pegunungan. Sebelum dia bisa mengetahui situasi Xiao Changtian, Leng Xiaoxiao harus menyelesaikan masalah ini apapun yang terjadi. Jika Xiao Changtian sekuat yang dia duga, jika dia melakukan ini, dia akan bisa mendapatkan pengampunannya. Jika dia hanya berpura-pura kalah, dia juga akan menyelesaikan masalah dengannya. Saat ini, suara langkah kaki terdengar dari halaman. Kemudian, Xiao Changtian datang ke halaman. Dan di depan Xiao Changtian ada rongrong gemuk yang merangkak bersama kura-kura hitam. Bukan karena Xiao Changtian ingin membiarkan mereka keluar. Namun, Xiao Changtian tidak dapat menemukan jalan menuju halaman, jadi dia mencoba yang terbaik. Dia telah menggunakan kura-kura tua itu sebagai alpa, tapi dia tidak menyangka bahwa mengikutinya akan benar-benar membawanya ke Immortal Dayang. Setelah memasuki halaman, Xiao Changtian melambai ke arah Great Sun Immortal. Matahari Agung Abadi. Ketika Leng Xiaoxiao melihat Xiao Changtian masuk, dia juga berjalan ke arahnya perlahan. Bab 527, mungkinkah orang ini menjadi ciptaan abadi? 1. Alam Surgawi, halaman peri bunga. Xiao Changtian memasuki halaman dan perlahan berjalan menuju Grand Sun Immortal. Pada saat ini, suara dingin dan dingin memasuki telinganya. Senior, Xiao Changtian mendengar suara itu dan melihat ke sampingnya. Kemudian, dia melihat ke arah Leng Xiaoxiao dan Leng Mei di sampingnya. Bukankah gadis ini adalah gadis yang ditemuinya di pegunungan 100.000? Mungkinkah gadis ini ditakuti oleh penyu di 100.000 pegunungan dan datang mencarinya? Xiao Changtian berkata pada Leng Xiaoxiao dan yang lainnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Leng Xiaoxiao mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berkata perlahan. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Senior, aku membawa adik perempuanku ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengirim adik perempuanku pulang. Mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, Xiao Changtian mengerti. Jadi dia di sini untuk berterima kasih padanya karena telah mengirimnya kembali. Sebelumnya, penyu yang ada di rumahnya sempat membuatnya takut, bahkan ia berinisiatif mengucapkan terima kasih. Keluarga yang baik, Xiao Changtian berkata perlahan pada Leng Xiaoxiao. Tidak apa-apa, itu yang harus saya lakukan. Kemudian, Xiao Changtian juga berjalan menuju Great Sun Immortal. Ini terutama karena penghargaan dari Great Sun Immortal. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengirim wanita itu kembali secepat itu. Dia hanyalah manusia biasa. Tidak ada cara untuk mengirim Leng Mei kembali ke Spirit Rache secepat itu. Leng Xiaoxiao tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Kemudian, dia melihat ke arah Dewa Matahari Agung. Daois Dayang juga tersenyum pada Leng Xiaoxiao dan kemudian berjalan ke samping bersama Leng Mei dan Leng Xiaoxiao. Biar ku beritahu, senior saat ini sedang mengembangkan hatinya di dunia fana, bermain-main di dunia fana. Jangan ganggu budidayanya. Dunia fana melemahkan hati. Mungkinkah orang ini adalah penciptaan abadi? Mendengar perkataan Great Sun Immortal, Leng Mei pun berseru. Penciptaan abadi adalah sekelompok orang yang berdiri di puncak alam manusia di surga. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya. Ya, adik perempuan, kami juga akan bekerja sama dengan budidaya senior nanti. Leng Xiaoxiao sama sekali tidak meragukan kata-kata Dewa Matahari Agung. Itu sangat sederhana. Mereka melihat kura-kura hitam dan rongrong gemuk mengikuti Xiao Changtian masuk. Aura pemakan besi dan kura-kura hitam tidak bisa dipalsukan. Di depan kura-kura hitam, Leng Xiaoxiao dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya sangat ditekan. Belum lagi Xiao Changtian adalah pemilik kura-kura hitam. Setelah Xiao Changtian memasuki halaman, peri bunga perlahan berjalan ke arahnya. Tuan muda, Anda kembali. Xiao Changtian tersenyum pada peri bunga. Ya, saya sudah menemukan alamatnya. Aku mengganggumu akhir-akhir ini. Saya akan kembali dengan Daois Biksun nanti. Ketika peri bunga mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia perlahan berkata kepadanya, Tuan muda, apakah Anda akan pergi secepat ini? Xiao Changtian mengangguk ke arah peri bunga.
Cuyer melihat ekspresi sedih di wajah peri bunga dan perlahan berjalan menuju Xiao Changtian. Tuan muda, silakan pergi secepat mungkin. Cuyer memandang Leng Xiaoxiao dan Leng Mei di halaman. Meskipun mereka baru saja membantu peri bunga mengusir tetua pertama istana peri bunga. Namun, ada satu hal yang pasti. Setelah Cuyer bertemu Xiao Changtian, mereka berada dalam masalah. Pertama, Leng Mei datang mencari mereka, lalu keluarga menemukannya. Ketika peri bunga mendengar kata-kata Cuyer, dia perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Tuan muda, jangan dengarkan omong kosong Cuyer. Karena tuan muda ingin pergi, maka saya akan memainkan lagu untuk tuan muda. Saat dia berbicara, peri bunga kembali ke kamarnya dan mengeluarkan sitar. Setelah Xiao Changtian bermain di perahu bunga hari itu, dia juga mendapat pencerahan. Setiap hari, dia juga mengingat cara Xiao Changtian memainkan sitar. Dia perlahan meletakkan sitar di atas meja dan mulai bermain. Xiao Changtian tidak berkata apa-apa saat melihat ekspresi peri bunga. Tak sulit memahami kenapa orang yang gemar bermain piano ini suka mengarang lagu. Saat ini, Leng Xiaoxiao dan Leng Mei datang ke sisi Xiao Changtian dan berkata kepadanya perlahan. Senior, lihat adikku. Dia tidak akan mendapat masalah, kan? Setelah mengetahui situasi Xiao Changtian, Leng Xiaoxiao juga memberitahu Xiao Changtian tujuan perjalanannya. Xiao Changtian mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao. Mungkinkah gadis ini ketakutan terakhir kali? Setelah itu, dia perlahan berkata pada Leng Mei. Ulurkan tanganmu. Ketika Leng Mei mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga tercengang. Kemudian, di bawah isyarat Leng Xiaoxiao, dia perlahan mengulurkan lengannya. Xiao Changtian meraih lengan Leng Mei dan menempelkan jarinya pada denyut nadi. Lalu, dia perlahan berkata pada Leng Mei dan Leng Xiaoxiao. Gadis ini baru saja ketakutan akhir-akhir ini. Dia baik-baik saja. Aku akan memberimu sebotol anggur obat untuk dibawa pulang. Kemudian, Xiao Changtian mengeluarkan sebotol anggur obat dari keranjang bambunya. Xiao Changtian dengan hati-hati memilih tanaman herbal di halaman untuk membuat ini. Leng Mei dan Leng Xiaoxiao mendengar kata-kata Xiao Changtian dan merasa senang. Tampaknya seniornya telah memaafkan mereka. Leng Xiaoxiao juga melihat harta karun yang sulit didapat dalam 10.000 tahun. Dengan itu, budidaya Leng Mei pasti akan meningkat pesat. Setelah ini, itu akan sangat membantu perang suci mereka. Saat ini, suara sitar peri bunga terdengar di halaman. Musik sitar peri bunga kali ini jelas sedikit lebih bagus dibandingkan saat dia berada di atas kapal. Namun suara sitar ini cukup cocok untuk perpisahan. Xiao Changtian merasakan kesedihan dari musik tersebut. Saat peri bunga bermain, dia melihat ke arah Xiao Changtian. Setelah Xiao Changtian pergi, dia juga akan segera meninggalkan kota kecil ini. Karena orang-orang dari istana peri bunga telah menemukan tempat ini, mereka pasti tidak akan menyerah untuk menangkapnya. Dia harus segera mencari tempat lain. Setelah lagu berakhir, peri bunga perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Tuan muda, semoga perjalananmu aman. Dia memandang Xiao Changtian. Setelah Xiao Changtian memasuki Xiao Changtian, dia tampaknya tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya seperti yang dia lakukan di perahu bunga. Namun, peri bunga bisa mengerti. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita pengembara. Xiao Changtian juga diburu oleh keluarganya setiap hari. Di sisi lain, dua gadis di sisi lain sangat kuat dan sangat cantik. Jika itu dia juga menginginkan kedua wanita itu. Xiao Changtian memandang peri bunga dan berkata padanya. Nona muda tidak perlu bersedih, sebagian besar hidup adalah tentang perpisahan. Lagi pula, kepergian Xiao ini hanya bersifat sementara. Kita mungkin akan menjadi tetangga di masa depan. Mendengar perkataan Xiao Changtian, mata peri bunga berbinar. Apakah tuan muda akan kembali? Mendengar perkataan peri bunga, Xiao Changtian mengangguk padanya. Bab 528, Situasi Alam Manusia. Surga, 1. P. Alam Surgawi, halaman peri bunga. Melihat Xiao Changtian mengangguk, peri bunga teringat apa yang dikatakan Xiao Changtian padanya. Sepertinya Xiao Changtian pernah berkata bahwa dia ingin tinggal di sini. Iya, apa yang dia pikirkan tadi? Memikirkan hal ini, peri bunga berkata kepada Xiao Changtian. Gadis kecil itu sedang menunggu tuan muda kembali. Kemudian, Xiao Changtian berkata kepada Leng Mei dan Leng Xiaoxiao, Nyonya,
ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ketika Leng Mei dan Leng Xiaoxiao mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka juga sedikit mengangguk padanya. Kemudian, di bawah bimbingan Great Sun Immortal, Xiao Changtian perlahan meninggalkan kota. Setelah Xiao Changtian pergi, Leng Mei dan Leng Xiaoxiao juga menghilang begitu saja. Setelah tiba di luar alam surgawi, Leng Mei juga berkata dengan penuh semangat kepada Leng Xiaoxiao. Kakak, apakah aku baik-baik saja sekarang? Mendengar kata-kata Leng Mei, Leng Xiaoxiao juga menatapnya dan berkata tanpa daya. Setelah kita kembali, beritahu yang lain bahwa tidak ada anggota ras spiritual yang diizinkan menyerang tempat ini. Diperbarui di B Omicron XN0VEL, C Omicron M. Selain itu, kita harus dengan tegas mengontrol alam surgawi di wilayah ras spiritual kita. Ketika Leng Mei mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, dia juga berkata dengan kaget. Kakak, kamu, adik perempuan, berdasarkan pemahamanku tentang senior itu tadi, senior ini mungkin sedang membuat jebakan di alam surgawi. Mempersiapkan. Ketika Leng Mei mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, dia juga menatapnya dan berkata dengan ragu. Ya, adik perempuan, coba pikirkan, jenis kultivasi apa yang dimiliki alam manusia. Upon Heavens diandalkan selama bertahun-tahun. Bukankah itu hanya menyerap begitu banyak keberuntungan dari alam bawah? Senior ini datang ke sini dan bahkan menghentikan gerbang surga mengumpulkan takdir di alam bawah. Ini berarti dia sangat menghargai keberuntungan alam surgawi. Kemungkinan besar dia sedang bermain catur dengan tokoh perkasa lainnya. Mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, Leng Mei juga terlihat seperti baru bangun dari mimpi. Setelah itu, Leng Xiaoxiao terus berbicara dengan Leng Mei. Saya pikir senior akan melepaskan Anda kali ini karena dia menghargai potensi ras spiritual kita. Dia ingin kita menjadi bidak caturnya. Melihat ekspresi muram Leng Xiaoxiao, Leng Mei perlahan berkata padanya. Kalau begitu, Kak, bukankah klan kita dalam bahaya? Mendengar kata-kata Leng Mei yang agak cemas, Leng Xiaoxiao pun tersenyum manis. Dia perlahan berkata padanya, adik perempuan, kamu terlalu khawatir. Kekuatan senior itu jelas jauh lebih tinggi dari kita. Jika dia benar-benar sosok perkasa dari luar angkasa, ras spiritual kita mungkin memiliki peluang untuk bangkit di masa depan jika kita mengikutinya. Saat ini, Leng Xiaoxiao juga terlihat ambisius. Di Heavens Beyond, ras spiritual juga akan mengobarkan perang suci melawan ras kuno. Hasil pertarungannya dengan pemimpin klan akan menentukan nasib seluruh ras spiritual. Terlebih lagi, perang suci ini akan meletus setiap beberapa ratus tahun sekali. Jika mereka mengikuti sosok perkasa seperti Xiao Changtian, ras spiritual mungkin bisa lolos dari cobaan ini. Setelah Leng Mei mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao, dia juga mengangguk pelan padanya. Tampaknya dia mendapat manfaat dari bencana ini. Kemudian, seolah ingin menanyakan sesuatu, Leng Mei menoleh ke Leng Xiaoxiao dan berkata perlahan. Kakak, ini anggur obat yang diberikan senior kepadaku. Menurutmu bagaimana aku harus menanganinya? Leng Xiaoxiao melihat anggur obat di tangan Leng Mei dan merenung sejenak. Dia kemudian perlahan berkata padanya. Adik perempuan, anggur merah ini sangat berharga bagi kami. Lebih baik tidak membawanya kembali ke klan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dalam perlombaan spiritual, ada banyak mata-mata dari faksi lain. Leng Xiaoxiao sangat menyadari hal ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena, pada saat yang sama, klannya memiliki mata-mata di faksi lain. Itu juga karena kemampuan mata-mata itu untuk bersembunyi. Dengan pemikiran ini, Leng Mei dan Leng Xiaoxiao juga menyesap anggur obat yang diberikan oleh Xiao Changtian. Begitu anggur masuk ke perutnya, Leng Xiaoxiao merasakan energi murni mengalir melalui perut dan organnya. Setelah itu, aura di tubuhnya juga terus meningkat. Pada saat ini, suara Leng Mei perlahan-lahan ditransmisikan. Kakak, aku berhasil menerobos. Leng Mei telah membuka matanya pada suatu saat. Dia memandang Leng Mei di depannya dan berkata perlahan padanya. Sejujurnya, menurut Leng Mei, kekuatannya bisa meningkat begitu cepat. Itu terlalu sulit dipercaya. Bagaimanapun, dia telah terjebak di level keabadian sejati selama beberapa tahun dan tidak membuat kemajuan apapun. Di sisi lain, Leng Xiaoxiao perlahan menyerap energi di tubuhnya. Dia juga merasakan aura di tubuhnya telah mencapai puncak alam abadi emas.
Dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda menerobos ke alam Raja Abadi. Hal ini membuatnya semakin percaya diri dalam pertarungannya melawan ras kuno. Senior, seberapa kuat dia? Pada saat ini, Leng Xiaoxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Di alam manusia di surga, sistem budidaya mengalami perubahan baru. Di alam manusia di surga, energi spiritual yang diserap oleh para kultivator adalah energi spiritual makhluk abadi. Itu adalah energi spiritual tingkat tinggi yang dipelihara oleh energi spiritual dan pemeliharaan alam bawah. Budidaya para pembudidaya abadi juga dibagi menjadi manusia abadi bumi, dan abadi surga. Di ketiga alam ini, para penggarap abadi pada dasarnya tidak memiliki kualifikasi untuk membangun kekuatan di alam manusia di surga. Kebanyakan dari mereka bergantung pada kekuatan lain untuk bertahan hidup. Setelah Dewa Surgawi adalah Dewa Sejati, Dewa Emas, dan Raja Abadi. Setelah menjadi dewa yang sempurna, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk membangun kekuatan di surga di luar surga. Sekte di Heavens Beyond juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Untuk faksi seperti ras spiritual yang memiliki Golden Immortal, itu adalah Black. Jika suatu kekuatan memiliki Raja Abadi, itu akan menjadi sekte tingkat bumi. Jika ada leluhur abadi kekaisaran di sekte tersebut, itu akan mencapai tingkat sekte tingkat langit. Adapun penciptaan abadi, mereka adalah eksistensi legendaris. Dikabarkan bahwa mereka telah menguasai aura alam manusia di surga dan perubahan di dunia. Bahkan Leng Xiaoxiao dan Leng Mei belum pernah melihat penciptaan abadi. Namun, dikabarkan bahwa penciptaan abadi sudah bisa mengendalikan binatang dewa. Oleh karena itu, ketika Leng Xiaoxiao melihat Xiao Changtian, dia juga mengira dia adalah pencipta abadi. Pada saat ini, Leng Xiaoxiao juga perlahan berkata kepada Leng Mei. Adik perempuan, kami kembali ke klan kami sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Leng Xiaoxiao dan Leng Mei berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju perlombaan spiritual. Di sisi lain, Xiao Changtian perlahan-lahan tiba di benua Tian Yuan di bawah pimpinan Daoist Great Sun. Setelah kembali ke kota Dayang, Xiao Changtian berkata kepada Dewa Matahari Agung. Daoist Biksun, tolong bantu saya memberitahu di Tian bahwa saya telah menemukan alamatnya. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk padanya. Kemudian, Xiao Changtian perlahan berjalan menuju halaman rumahnya sendiri. Setelah bekerja beberapa saat, akhirnya dia mendapatkan. Bab 529, sistem ini tidak memperlakukan dirinya sebagai manusia. 1. Benua Tian Yuan, halaman Xiao Changtian. Saat ini, di halaman belakang halaman Xiao Changtian, di Tiandan. Daoist Biksun perlahan berdiri di depan Xiao Changtian. Senior, di Tian sudah tiba. Daoist Da yang membawa serta di Tian saat dia berbicara dengan Xiao Changtian. Xiao Changtian menatap di Tian sambil tersenyum padanya. Di Tian, saya telah memilih lokasi pengadilan surgawi Anda. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Di Tian merasakan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Dia berkata perlahan pada Xiao Changtian. Maaf merepotkan senior. Selama periode waktu ini, dia dan 10 jenderal besar pengadilan surgawi juga telah memulihkan diri. Setelah pulih ke puncaknya, dia ingin menemukan Xiao Changtian. Diperbarui di B Omicron XN0VEL, C Omicron M. Mereka tidak menyangka bahwa guru Daoist Da yang akan mendatangi mereka secara langsung. Oleh karena itu, Di Tian segera mengikuti Daoist Biksun ke tempat Xiao Changtian. Itu tidak merepotkan. Pada saat ini, Xiao Changtian juga melambaikan tangannya ke arah Di Tian. Itu bukanlah sesuatu yang sulit. Selain itu, dia tidak melakukan ini sepenuhnya untuk membantu Di Tian. Ini adalah misi sistem. Kemudian, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Dewa Matahari Agung. Dayang yang sempurna, tolong bawa kami ke sana. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk padanya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, selimut merah menyala muncul di depan Xiao Changtian dan yang lainnya. Di Tian, ayo kita pergi ke sana dan melihatnya. Ketika Di Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga menganggukkan kepalanya. Setelah itu, di bawah pimpinan Daoist Biksun, Di Tian dan dua lainnya terbang menuju 100.000 pegunungan alam surgawi. Xiao Changtian juga ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Dengan cara ini,
dia juga bisa dengan cepat membuka jalannya yang tak terkalahkan. Segera, Xiao Changtian dan yang lainnya perlahan-lahan tiba di dunia surgawi di bawah bimbingan Dewa Matahari Agung. Melihat 100.000 pegunungan di depannya, Da Abadi, yang juga perlahan-lahan meletakkan selimut di pintu masuk pegunungan 100.000. Setelah turun dari selimut, Xiao Changtian menoleh ke Ditian dan Daoisda yang berada di belakangnya, dan berbicara perlahan. Ikut denganku. Ditian menatap pegunungan tak berujung di hadapannya sambil menghela nafas dalam hatinya. Pegunungan 100.000 ini sebelumnya merupakan kawasan terlarang yang terkenal di alam surgawi. Hanya tempat seperti ini yang memenuhi syarat untuk menarik perhatian senior. Dia membawa Ditian, Daoisda dan yang lainnya melewati lembah. Xiao Changtian juga datang ke danau yang dikenalnya. Xiao Changtian tidak bertemu dengan binatang buas apapun di sepanjang jalan. Bukan karena semua binatang iblis di pegunungan 100.000 telah mati, tapi setelah pembantaian Xiao Changtian di sini terakhir kali. Tidak ada binatang iblis yang berani menghalangi jalan Xiao Changtian. Melihat danau di depannya, Xiao Changtian berkata perlahan. Xiao Hei, bang, bang, bang. Saat suara Xiao Changtian memudar, danau di depannya mulai bergelombang. Air di permukaan danau terus melonjak. Pada akhirnya, Xiao Hei juga perlahan muncul ke permukaan dari dasar danau. Melihat Blacky, Xiao Changtian melambai padanya. Meskipun binatang iblis ini baru saja memasuki sekte, tampaknya terakhir kali ia bermain baik dengan kura-kura tua. Xiao Changtian juga berencana meninggalkannya di sini. Mungkin itu bisa membantunya mengintimidasi beberapa penjajah di masa depan. Daois Biksun dan Ditian menatap naga banjir hitam yang mengambang di permukaan air, perlahan berenang ke arah mereka. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Meskipun kekuatan Ditian telah meningkat pesat, dia masih bisa merasakan bahwa dia tidak cukup kuat. Naga banjir hitam ini juga telah mencapai puncak alam Dewa Kaisar dan merupakan manusia abadi setengah langkah. Jika bukan karena tendangan tertinggi yang diberikan Xiao Changtian terakhir kali, dia mungkin bukan tandingan naga air hitam. Dia tidak menyangka bahwa senior akan benar-benar membawa binatang suci itu ke danau ini dan membesarkannya sebagai hewan peliharaan. Pada saat ini, Blacky juga perlahan-lahan sampai ke tepi danau. Setelah Xiao Changtian pergi, Blacky segera menjelajahi pulau itu. Setelah menyadari bahwa dia tidak kehilangan terlalu banyak harta, dia menghela nafas lega. Dari kelihatannya, hanya beberapa bambu roh yang diambil oleh Rongrong yang gemuk, yang lainnya tidak tersentuh. Dia tidak menyangka Xiao Changtian akan kembali secepat itu. Xiao Hei, bawa kami ke sana. Xiao Changtian berkata perlahan pada naga air hitam. Blacky tidak berani mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Tubuhnya perlahan bergerak, menandakan Ditian dan Xiao Changtian akan muncul. Bukannya dia tidak mau melawan, tapi dia benar-benar tidak bisa menang. Xiao Changtian sudah cukup menakutkan, dan sekarang dia membawa Ditian bersamanya. Dari tubuh Ditian, naga banjir hitam juga bisa merasakan pesan yang jauh lebih kuat dari pesannya sendiri. Segera, Xiao Changtian dan yang lainnya tiba di pulau itu di bawah bimbingan naga air hitam. Ditian, apa pendapatmu tentang pulau ini? Saya merasa cukup cocok untuk mendirikan pengadilan surgawi di sini. Dan ini adalah Xiao Hei, binatang iblis yang baru saja memasuki sekte belum lama ini. Kami bisa berkomunikasi lebih banyak dengannya di masa depan. Saat ini, Xiao Changtian juga mulai memperkenalkan tempat itu kepada Ditian. Ketika Ditian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Kebaikan senior kepada Ditian, Ditian tidak akan pernah melupakannya. Setelah berbicara, Ditian ingin berlutut di depan Xiao Changtian. Ditian juga telah merasakan seluruh pulau sebelumnya. Bahkan pengadilan surgawi, yang berada pada puncak kejayaannya di masa lalu, tidak mau menyerah pada sumber daya di pulau ini. Dari kelihatannya, itu semua adalah harta karun yang diproduksi di pegunungan 100.000. Xiao Changtian buru-buru menghentikan Ditian untuk berlutut saat melihat tindakannya. Ditian, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Dia hanya mencari alamat. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan mengira dia telah memberinya sebuah villa. Sekarang setelah dia mengetahui alamatnya, pembangunannya menjadi masalah besar. Ditian dibantu oleh Xiao Changtian. Binatang iblis itu tersenyum pada Xiao Changtian. Terima kasih, senior.
Di Tian juga tahu bahwa Xiao Changtian tidak menyukai formalitas itu. Tapi dia terlalu gelisah sebelumnya. Dia percaya bahwa jika pengadilan surgawi didirikan kembali di sini, maka pengadilan surgawi tersebut tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki alam manusia di surga. Setelah Tian Yuan dan yang lainnya tiba, Di Tian juga menyadari pentingnya meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, suara sistem perlahan terdengar di benak Xiao Changtian. Ding dong, tuan rumah telah menyelesaikan misi pemilihan lokasi. Di Tian dan Daois Dayang sangat puas dengan lokasi yang dipilih oleh tuan rumah. Hadiah berikut akan diberikan kepada tuan rumah, Nine Heavens Rake. Silakan periksa. Misi baru sekarang diberikan kepada tuan rumah, bangun istana utama di pulau terpencil. Mendengar suara sistem, Xiao Changtian mengutuk dalam hatinya. Sistem sialan ini, aku sudah sangat sibuk sejak lama. Dia benar-benar memberi dirinya penggaruk 9 surga. Terus terang, itu hanya cangkul. Dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membangun aula utama selanjutnya. Bukankah ini mengisyaratkan bahwa dia akan menjadi pekerja bebas? Sistem ini benar-benar tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai manusia. Bab 530, Penugasan Tugas 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Xiao Changtian mengutuk dalam hati. Dia kemudian menoleh ke Daois Biksun dan Di Tian dan perlahan berbicara. Jika tidak ada masalah dengan alamatmu ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membangun aula utama. Apakah kamu punya ide? Dia tidak punya pilihan. Demi jalannya yang tak terkalahkan, dia harus menanggungnya. Ketika Yang Mulia menjadi tak terkalahkan, dia pasti akan membuang sistem bodoh ini ke samping. Adapun Daois Dayang dan Di Tian, mereka bertukar pandang ketika mendengar kata-kata Xiao Changtian. Melihat Daois Dayang dan Di Tian bertukar pandang, Xiao Changtian juga mengerti. Semuanya sama, semuanya sama, semuanya sama. Di Tian adalah seorang pemuda yang baru saja memasuki sekte tersebut belum lama ini. Dia dipenuhi dengan semangat dan ingin melakukan sesuatu. Kenyataannya, keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya masih jauh dari kata cukup. Adapun Gritsun Immortal, dia juga seorang ahli tangguh di dunia budidaya. Tidak diragukan lagi, pendirian sekte pasti akan diserahkan kepada bawahannya. Sepertinya dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk membangun aula utama. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Changtian perlahan berbicara kepada Daois Dayang dan Di Tian. Bagaimana kalau begini, Perfected Gritsun, lihat apakah kamu bisa membuat susunan teleportasi untuk menghubungkan tempat ini ke Gritsun Town. Saat ini, Xiao Changtian teringat saat dia sedang memperbaiki halaman rumahnya di kota Dayang. Masih ada sisa batu bata dan lumpur di halaman. Itu adalah sesuatu yang dia telah bekerja keras untuk mewujudkannya. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya. The Gritsun Immortal juga tampak gelisah saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Pegunungan 100.000 ini sangat jauh dari kota Dayang, dan senior ini memintanya untuk membuat susunan teleportasi. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tahu sedikit tentang kekuatan spasial. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Adapun Di Tian, ketika dia melihat ekspresi gelisah di wajah Daois Dayang, dia juga perlahan berbicara kepada Xiao Changtian. Senior, serahkan pembangunan formasi teleportasi padaku. Ketika Xiao Changtian mendengar perkataan Di Tian, dia juga meliriknya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Daois Dayang. Di Tian ini, seorang kultivator yang baru saja memasuki sekte, tidak akan mengalami masalah dalam membangun susunan teleportasi. Setelah merasakan tatapan Xiao Changtian, Gritsun Immortal mengangguk perlahan. Setelah melihat Daois Dayang menganggukkan kepalanya, Xiao Changtian perlahan berbicara kepada Di Tian. Kalau begitu, aku serahkan padamu, Di Tian. Karena Daois Dayang merasa tidak ada masalah dengan Di Tian, maka seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, manusia sejati Matahari Agung adalah seorang kultivator yang kuat. Kemudian, Xiao Changtian terus berbicara dengan Dewa Matahari Agung. Kalau begitu, Daois Biksun, bantu saya menemukan beberapa pekerja konstruksi yang bisa bekerja keras. Gunakan lebih banyak kekuatan. Pada saat ini, Xiao Changtian juga mengingatkan Dewa Matahari Agung. Xiao Changtian juga melihat permintaan sistem ketika dia memeriksa misi sistem. Aula utama tidak bisa dibangun begitu saja. Itu harus cukup kokoh untuk dilewati. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian,
Dewa Matahari Agung juga berkata kepada Xiao Changtian perlahan. Senior, aku ingin tahu siapa yang bisa mencapai standarmu. Xiao Changtian juga meliriknya ketika dia mendengar kata-kata dari Great Sun Immortal. Bukankah dayang abadi ini lebih jelas darinya dalam aspek ini? Sebagai seorang kultivator abadi, mungkin mustahil baginya untuk mengetahui seberapa kuat dan energi seseorang. Namun, sejak Great Sun Immortal bertanya, Xiao Changtian perlahan mengeluarkan Nine Heavens Rake dari cincinnya. Cukup bekerja sepanjang hari dengan ini. Saat Xiao Changtian mengeluarkan penggaruk, Ditian dan Daois Dayang sama-sama menghirup udara dingin. Ketika 9 surga Rake keluar sekarang, mereka dengan jelas merasakan kekuatan spiritual langit dan bumi bergetar. Selain itu, aura yang dipancarkan oleh 9 surga Rake membuat mereka merasa hidup mereka dalam bahaya. Penggaruk yang diambil senior mungkin adalah artefak abadi bermutu tinggi. Pada saat ini, Xiao Changtian juga berkata kepada Dewa Matahari Agung secara perlahan. Daois Biksun, apakah ada masalah? Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia menggelengkan kepalanya ke arahnya. Dia baru saja gagal menyelesaikan misi susunan teleportasi. Jika ini tidak berhasil, para senior mungkin tidak akan menempatkannya pada posisi penting. Meskipun akan sulit untuk menemukannya, Dayang Abadi percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Xiao Changtian mendengar kata-kata matahari besar dan berkata perlahan kepada mereka berdua. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Ayo cepat selesaikan pembangunan aula utama secepatnya. Setelah itu, Xiao Changtian pun berjalan menuju pulau terpencil. Dia juga akan membuat ubin keramik atau semacamnya. Tidak ada jalan lain. Sistem tersebut mengharuskan ubin yang dibuatnya memenuhi standar. Sistem yang buruk ini tidak ingin dia menjalani kehidupan yang baik selama beberapa hari. Setelah Daois Dayang dan Ditian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia segera meninggalkan pegunungan 100.000 dan mulai sibuk. Pada saat yang sama, di Heavens Beyond, Spirit Rache. Pada saat ini, beberapa gunung dalam ras spiritual terbakar. Seorang pria berpakaian merah tua berdiri di udara di atas ras spiritual. Pria itu melihat ke arah anggota ras spiritual yang melarikan diri dan memperlihatkan senyuman jahat. Leng Xiaoxiao sebenarnya meninggalkan perlombaan spiritual pada saat perang suci ini. Jelas sekali dia sudah menyerah padamu. Sungguh menyedihkan. Mengapa kami tidak memberimu kesempatan untuk menjadi budak suku api kuno kami? Pria itu tertawa keras di udara setelah dia selesai berbicara. Pada saat ini, anggota ras spiritual di bawah meneriaki pria di langit. Chen Yang, jangan terbawa suasana. Saat pemimpin klan kembali, kamu pasti akan mendapat masalah. Senyuman Chen Yang semakin lebar ketika dia mendengar suara anggota ras spiritual di bawah. Lalu di mana pemimpin klanmu sekarang? Hahaha. Tidak lama setelah Leng Xiaoxiao meninggalkan klan Ling, Chen Yang menerima kabar tersebut. Di bawah dorongan semua pihak, Chen Yang memimpin suku api kuno untuk menyerang ras spiritual. Dia ingin membuat ras spiritual lengah. Pada saat ini, suara sedingin es perlahan ditransmisikan dari dunia luar. Chen Yang, waktu untuk perang suci belum tiba. Anda menyerang ras spiritual saya. Pernahkah kamu berpikir untuk tinggal di sini selamanya? Mendengar suara dingin dan marah ini, Chen Yang juga melihat ke arah kehampaan di depannya. Leng Xiao, kamu di sini. Kamu cukup sombong. Perang suci ini diprakarsai oleh suku api kuno kita. Apa salahnya memulainya lebih awal? Saat dia berbicara, semburan energi spiritual dilepaskan dari tubuh Chen Yang. Bang! Kemudian, tekanan kuat datang dari tubuh Chen Yang, menekan semua orang. Kamu harus tahu bahwa aku telah menerobos ke alam abadi emas. Bab 531, Perang Suci Ras Roh 1. Surga di luar, perlombaan roh. Tekanan Dewa Emas di tubuh Chen yang perlahan beriak antara langit dan bumi. Kemudian, semua orang yang hadir merasa seolah ada batu besar di dada mereka. Dia sedikit tercekik oleh tekanan itu. Leng Xiaoxiao memandang Chen Yang dan mencibir. Kemudian, aura yang sama kuatnya keluar dari tubuhnya. Bang! Tekanan keabadian emas unik Leng Xiaoxiao juga perlahan dilepaskan. Untuk sesaat, tekanan yang diberikan matahari pagi kepada semua orang yang hadir perlahan-lahan diimbangi. Para kultivator ras spiritual memandang ke arah Leng Xiaoxiao dan bersorak. Patriark juga telah menerobos.
Chen yang mengertakkan gigi ketika dia mendengar sorakan dari ras spiritual di bawah. Sebelumnya, dia dan Leng Xiaoxiao sama-sama berada di alam abadi yang sempurna, dan kekuatan mereka juga sebanding. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menerobos ke alam abadi emas dan menstabilkan budidayanya. Chen yang juga ingin menyerang lebih dulu sebelum Leng Xiaoxiao melakukan terobosan. Dia akan mengalahkan seluruh ras spiritual dan mengakhiri perang antara kedua ras tersebut. Dia tidak menyangka Leng Xiaoxiao akan mendapat terobosan saat ini. Tidak heran Anda meninggalkan perlombaan spiritual saat ini. Anda pergi untuk menerobos. Chen yang memandang Leng Xiaoxiao dan berkata perlahan. Dia akhirnya mengerti mengapa Leng Xiaoxiao meninggalkan perlombaan spiritual saat ini. Jika dia berhasil menembus perlombaan spiritual, maka dengan mata-matanya di perlombaan spiritual, dia akan mengetahuinya dengan sangat cepat. Dengan pemikiran ini, sosok Chen yang juga memimpin untuk bergerak. Dia menyerang Leng Xiaoxiao. Sepertinya saya baru saja menerobos. Biarkan saya melihat seberapa besar kekuatan A. Golden Immortal seperti yang bisa kamu lepaskan. Karena gagal bersikap tegar sekarang, Chen yang juga tidak senang. Dia mengira semua orang yang hadir akan ketakutan ketika dia melepaskan basis budidaya abadi emasnya. Ada juga Leng Xiaoxiao yang memasang ekspresi dingin. Dia mengira dia akan memberinya kejutan besar kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap gagal. Leng Xiaoxiao melihat Chen yang mendatanginya dan juga melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Dia bertarung melawan Chen Yang. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan Leng Xiaoxiao serta Chen yang mundur. Namun, sepertinya tidak ada perubahan pada pakaiannya. Rambut panjang Leng Xiaoxiao, yang semula diikat, memang sudah tergerai. Dari bentrokan ini, semua orang yang hadir bisa mengetahuinya. Dalam bentrokan ini, Leng Xiaoxiao berada dalam posisi yang dirugikan. Pada saat ini, para penggarap suku api kuno memandang matahari pagi di langit dan mulai bersorak. Patriark itu perkasa. Para penggarap ras spiritual saling memandang ketika mereka mendengar teriakan para penggarap ras api kuno. Melihat Leng Xiaoxiao yang berada di udara, ekspresinya sedikit khawatir. Saat ini, Chen Yang juga mengeluarkan labu api dari sakunya. Labu api muncul di tangan Chen Yang, dan suhu antara langit dan bumi sedikit meningkat. Naga api bunuh. Chen Yang memegang labu api dan berteriak. Kemudian, lampu merah menyala-menyala di bawah sinar matahari pagi. Gelombang api bersuhu tinggi meledak dari labu api di tangan Chen Yang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Nyala api mengelilingi tubuh Chen Yang dan akhirnya mengembun menjadi bentuk naga api. Mengaum, mengaum, mengaum. Kemudian, naga api itu meraung dan menyerang Leng Xiaoxiao. Leng Xiaoxiao melihat ke arah naga api yang datang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Esensi sejati juga melonjak di tangannya, dan gelombang es yang sebenarnya muncul dari tangannya. Segel es 10.000 mil. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan serupa terdengar, tetapi seekor naga perak berputar di sekitar Leng Xiaoxiao. Begitu naga es muncul, ia juga membenturkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat bertabrakan dengan naga api. Bang! Saat naga api dan naga es bertabrakan, gelombang udara yang kuat dilepaskan. Kemudian, Leng Xiaoxiao dan Chen yang terbang keluar. Jejak darah mengalir keluar dari mulut Leng Xiaoxiao. Leng Xiaoxiao, jadi bagaimana jika kamu menerobos ke Golden Immortal dengan labu? Pada saat ini, sebuah suara perlahan memasuki telinga Leng Xiaoxiao. Kakak, gunakan ini. Kemudian, Leng Xiaoxiao melihat Leng Mei melemparkan botol anggur ke arahnya. Bukankah ini botol yang senior gunakan untuk menyimpan anggur obat? Mungkinkah itu juga artefak surgawi? Leng Xiaoxiao melihat botol anggur di tangannya dan mencoba memasukkan esensi aslinya ke dalamnya. Kemudian, Leng Xiaoxiao merasakan botol anggur di tangannya bergetar. Bang! Aliran air jernih keluar dari botol. Aliran jernih berubah menjadi gerimis di udara dan jatuh. Kemudian, api yang dikeluarkan oleh suku api kuno perlahan padam di tempat aliran sungai yang jernih itu mendarat. Dia menyaksikan api di beberapa puncak gunung ras spiritual padam. Pada saat ini, sosok Chen yang juga bergerak. Dia melayang di udara dan berkata pada Xiao Changtian. Leng Xiaoxiao, aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya dengan baik. Masih ada artefak surgawi di tanganku. Saat dia mengatakan itu,
Chen yang mengendalikan Burning Sky God. Kemarahan yang membakar surga. Gerakan tangan Chen yang berubah saat dia berteriak. Setelah itu, Burning Sky God juga mengeluarkan semburan api. Tindakan Chen yang sepertinya membuat marah botol anggur. Di tangan Leng Xiaoxiao, botol anggur berinisiatif menyerap esensi vital Leng Xiaoxiao. Itu berubah menjadi aliran jernih yang lebih besar di udara. Kemudian, aliran sungai yang jernih berubah dan perlahan menjelma menjadi sosok kura-kura hitam. Apimu terlalu rendah dibandingkan dengan api ayam tua. Suara agung kura-kura hitam muncul entah dari mana. Kemudian, labu langit terbakar sepertinya merasakan bahaya dan mencabut api yang dilepaskannya. Sosoknya juga dengan cepat terbang menjauh dari telapak tangan Chen Yang. Melihat labu langit terbakar berinisiatif meninggalkannya, Chen Yang juga sedikit tercengang. Sebuah cetakan telapak tangan muncul di telapak tangannya, dan dia perlahan berkata ke arah di mana labu langit terbakar telah pergi. Kembali ke sini. Labu langit terbakar adalah harta berharga klan mereka. Itu telah melindungi mereka selama puluhan ribu tahun. Bagaimana bisa ia pergi dengan sendirinya? Pada saat ini, Chen yang menatap Leng Xiaoxiao dengan ketakutan di matanya. Fakta bahwa labu tersebut dapat lolos berarti botol anggur di tangan Leng Xiaoxiao lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari labu tersebut. Leng Xiaoxiao juga tercengang saat melihat labu langit terbakar meninggalkan kota Chenyang. Dia tidak menyangka Xiao Changtian begitu mengintimidasi Jiang Jiuxi. Tampaknya senior sudah memperhitungkan hal ini terjadi karena dia akan memberikan anggur obat kepada adiknya. Dengan pemikiran seperti itu, Leng Xiaoxiao juga melihat ke arah Chenyang. Chen yang merasakan tatapan Leng Xiaoxiao dan berkata padanya dengan takut-takut. Leng Xiaoxiao, jika Anda memiliki buku, bertarunglah dengan kemampuan Anda sendiri. Kemampuan macam apa yang menggunakan artefak surgawi? Kamu juga bisa menggunakan artefak surgawi. Apakah kamu punya satu? Pada saat ini, Leng Mei juga mengejek Chen yang dari samping. Bab 532, Mengambil Rake Bergigi 91. Surga di luar, perlombaan roh. Setelah Chen yang mendengar kata-kata Leng Mei, dia juga hampir mengeluarkan seteguk darah. Mengapa mulut gadis kecil ini begitu kejam? Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan lari. Chenyang lolos. Para pembudidaya ras spiritual berkata dengan penuh semangat ketika mereka melihat Chen yang melarikan diri. Sebelumnya, Chen yang telah pamer di depan spirit Rache. Para penggarap ras spiritual sangat senang melihat Chen yang melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika para penggarap suku api kuno melihat pemimpin suku mereka melarikan diri, mereka terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju pintu keluar dari perlombaan spiritual. Leng Xiaoxiao melihat ke arah di mana Chen yang pergi dan mendengus dingin. Dia menunjuk ke arah di mana dia pergi. Seketika, jarum es yang sangat halus perlahan muncul di tangannya. Suara mendesing. Jarum es menembus lapisan ruang hampa dan menyerang Chen Yang. Ah! Jarum es menembus lengan Chen Yang, dan Chen Yang berteriak di udara. Leng Xiaoxiao, aku akan membalas dendam hari ini di masa depan. Leng Xiaoxiao melihat ke arah di mana Chen Yang pergi. Tatapannya dingin, tapi dia tidak mengejarnya. Baru saja, Chen Yang telah membayar harga kehilangan lengannya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sekarang, Leng Xiaoxiao juga tidak dapat menemukannya. Lagi pula, jika Dewa Emas melarikan diri dengan sekuat tenaga, tidak akan mudah baginya untuk menghentikannya. Setelah Chen yang melarikan diri, Leng Xiaoxiao melihat ke arah perlombaan spiritual di bawah. Dia perlahan berkata, penggarap ras spiritual, kembalilah ke puncak masing-masing dan perkuat pertahanan ras spiritual. Saat Leng Xiaoxiao selesai berbicara, para penggarap ras spiritual mulai mengatur diri mereka sendiri dan kembali ke puncak gunung mereka sendiri. Kekosongan di dunia manusia di surga. Bang! Pada saat ini, seluruh kehampaan bergetar. Kemudian, lubang cacing perlahan muncul di ruang ini. Sesosok perlahan keluar dari lubang cacing. Itu adalah Chen yang telah melarikan diri dari perlombaan spiritual. Saat ini, bahu kiri Chen yang sudah berlumuran darah. Dia melihat lubang cacing yang perlahan menutup di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Leng Xiaoxiao, pertemuan kebetulan apa yang dia dapatkan kali ini? Sebenarnya ada artefak abadi yang sangat kuat. Dengan pemikiran ini, Chen yang perlahan berkata kepada anggota suku api kuno di belakangnya.
Qian, apakah kamu menemukan sesuatu kemana Leng Xiaoxiao pergi? Setelah mengetahui bahwa Leng Xiaoxiao telah meninggalkan perlombaan spiritual, Chen Yang mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Saat Chen Yang selesai berbicara, seorang pria dengan rambut dicat merah datang ke sisinya. Setelah perlahan membungkuk pada Chen Yang, Crimson Flame juga berkata perlahan pada Chen Yang, melapor kepada pemimpin klan, kami masih belum mengetahui kemana Leng Xiaoxiao pergi. Namun, saya berhasil menangkap seorang kultivator dari alam bawah yang mengaku mengetahui informasi yang diinginkan oleh sang patriark. Oh, siapa ini? Cepat angkat. Pada saat ini, Chen Yang juga berkata dengan marah kepada api merah di depannya. Mendengar kata-kata Chen Yang, Qian juga melambai kepada para penggarap di belakangnya. Kemudian, seorang pria dibawa ke Chen Yang oleh beberapa pembudidaya suku api kuno. Melihat penampilan pria itu, Chen Yang juga perlahan berkata padanya. Pembudidaya alam rendah. Setelah Chen Yang selesai berbicara, pria itu perlahan berkata kepada Chen Yang. Melapor kepada tuanku, sebagai mata dewa, saya datang dari gerbang surgawi alam bawah. Benar sekali, orang yang dibawa oleh Crimson Flame adalah mata surgawi. Setelah mata dewa terpisah dari Leng Mei, ia mengamati bahwa situasinya tidak tepat dan juga ingin segera kembali ke gerbang surgawi. Dia tidak menyangka akan bertemu Qian, yang baru saja datang untuk menyelidiki Leng Xiaoxiao. Dia ditangkap oleh Crimson Flame, dan mereka memulai percakapan. Mata dewa juga mengetahui bahwa Chen yang ingin berurusan dengan Leng Xiaoxiao dan yang lainnya. Setelah merasa Leng Mei tidak menghargainya, mata dewa pun mendapat ide baru. Alam bawah, Qian, kamu bilang dia tahu kemana Leng Xiaoxiao pergi. Bukankah ini sebuah lelucon? Jatuhkan dia dan potong dia. Saat dia berbicara, Chen yang melambaikan tangannya ke arah para pembudidaya di sekitarnya. Baru saja melarikan diri dari spirit Rache, suasana hati Chen yang sedang buruk. Ketika dia melihat mata dewa, dia langsung merasa jengkel. Ketika mata dewa mendengar kata-kata Chen Yang, ia juga perlahan berkata kepada Chen Yang, Tuanku, Leng Mei dan Leng Xiaoxiao dibawa ke alam surgawi oleh saya. Kekuatan mereka juga diperoleh di sana. Chen yang meliriknya ketika dia mendengar kata-kata mata dewa. Kalau begitu katakan padaku, tempat seperti apa alam surgawi itu? Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, tuanku. Ada harimau putih dewa dan dewa sejati di sana. Saat dia berbicara, mata-mata dewa bersinar terang. Setelah itu, gambar Leng Mei memasuki 100.000. Pegunungan perlahan muncul di depan Chen Yang. Chen yang melihat pemandangan yang diciptakan oleh mata dewa dan melambaikan tangannya ke arah para pembudidaya di sekitarnya. Para kultivator yang memegang mata dewa melepaskan lengannya. Pada saat ini, Chen yang juga berkata perlahan kepada mata dewa. Ceritakan padaku detailnya, dan aku akan mengizinkanmu bergabung dengan suku api kunoku. Mendengar kata-kata Chen Yang, mata dewa itu berbinar. Kemudian, dia memberitahu Chen Yang semua yang dia ketahui. Setelah mendengar kata-kata mata dewa, Chen Yang juga perlahan berkata kepadanya. Apakah maksudmu Leng Xiaoxiao mungkin telah menerima hadiah dari Putih Tiger? Itulah sebabnya dia menjadi begitu kuat. Itu agak merepotkan. Melihat wajah khawatir Chen Yang, mata dewa juga perlahan berkata kepada Chen Yang, Tuanku, saya bisa membuat Anda mendapatkan bantuan dari harimau putih dengan satu teknik, tapi... Pada titik ini, mata dewa ragu-ragu. Melihat keragu-raguan mata dewa, Chen yang berkata perlahan. Apa yang salah? Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja secara langsung. Kami mungkin memerlukan beberapa sumber daya dari Anda. Saya pikir macan putih akan membantu. Leng Xiaoxiao. Leng Xiaoxiao pasti memberinya banyak sumber daya budidaya. Chen yang mengangguk ketika dia mendengar kata-kata mata dewa. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan melepas cincin di jarinya. Dia berkata perlahan pada mata dewa. Ambil cincin ini dulu. Terserah padamu untuk memindahkan macan putih. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi kontributor terbesar bagi perlombaan spiritual kami. Saat dia berbicara, Chen yang menepuk bahu Gatai. Seolah-olah dia telah melihat harapan untuk membalas dendam. Mata dewa mengambil cincin itu dari Chen yang dan membungkus sedikit padanya. Kemudian, Chen yang juga berkata perlahan kepada api merah di sampingnya. Crimson Flame, gunakan mata surgawi. Aku akan menunggumu kembali di klan.
Crimson Flame mendengar kata-kata Chen Yang dan mengangguk padanya. Kemudian, api merah juga mengambil mata dewa dan terbang menuju ke arah dunia surgawi. Pada saat yang sama, di dunia surgawi, The Great Sun Immortal berdiri di atas karpet merahnya yang menyala-nyala dan mengelilingi alam surgawi. Beberapa hari ini, dia mencari kultivator yang bisa memindahkan 9 surga rake di dunia surgawi. Namun, dia tidak dapat menemukan satupun dari mereka. Bahkan para tetua sekte memandangnya dengan ketakutan ketika mereka melihat 9 surga rake. Jika terus begini, kapan dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh seniornya? Bab 533, Formasi Teleportasi, Sukses 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Xiao Changtian sedang duduk di kursi batu di pulau terpencil. Dia melihat batu bata di depannya dan merasa sangat puas. Saat ini, dia bekerja siang dan malam untuk membuat batu bata sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan batu bata ini, seharusnya tidak ada masalah dengan batu bata yang digunakan di aula utama. Pada saat ini, Ditian juga perlahan berjalan ke sisi Xiao Changtian. Dia perlahan berbicara. Senior, saya sudah menemukan seseorang untuk membangun formasi teleportasi itu. Bagaimana kalau kamu pergi ke sana dan melihatnya? Ketika Xiao Changtian mendengar kata-kata Ditian, wajahnya berseri-seri. Ditian cukup efisien. Itu baru beberapa hari, namun dia sudah membangun susunan teleportasi. Seperti yang diharapkan, setelah menjadi seorang kultivator abadi, uang datang dengan sangat cepat. Bagaimanapun, Xiao Changtian tidak berpikir bahwa seorang kultivator seperti Ditian yang baru saja memasuki sekte akan mampu membuat susunan teleportasi. Dia pasti membayar seseorang untuk melakukannya. Setelah itu, di bawah pimpinan Ditian, Xiao Changtian perlahan sampai di tepi pulau. Di depan Xiao Changtian, ada beberapa pilar batu. Di antara pilar-pilar batu, ada beberapa pola rumit yang perlahan mengambang di tanah. Ada juga beberapa bunga ungu samar di garis itu. Ini adalah sesuatu yang telah dibangun dengan kerja keras oleh Ditian dan 10 jenderal pengadilan surgawi selama beberapa hari terakhir. Setelah Ditian memberitahu Xiao Changtian bahwa dia telah menemukan lokasi baru pengadilan surgawi dan ingin membangun susunan teleportasi, dia harus pergi ke pengadilan surgawi. Semua orang bersemangat. Dengan susunan teleportasi ini, pengadilan surgawi dan kota matahari besar dapat bergerak bola-balik dalam sekejap. Ini berarti pengadilan surgawi dan senior mereka akan menjadi satu di masa depan. Setelah menyaksikan kekuatan Xiao Changtian dan bantuan yang dia berikan kepada pengadilan surgawi baru-baru ini, mereka terkejut. Jika Xiao Changtian menjadi dewa penguasa mereka, tidak ada yang akan keberatan. Untungnya, pulau tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung teleportasi jarak jauh tersebut. Xiao Changtian melihat formasi teleportasi di depannya dan berjalan ke tengah formasi dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat susunan teleportasi begitu dekat di dunia kultivasi. Terakhir kali dia berada di Sekte Apili, meskipun dia tahu bahwa itu adalah susunan teleportasi. Namun, dia tidak punya waktu untuk melihatnya dengan cermat. Dan saat ini, Ditian juga datang ke sisi Xiao Changtian. Dia mengeluarkan tanda ungu dari cincin interspatialnya dan berkata pada Xiao Changtian. Senior, dengan ini, kita bisa menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke kota Dayang. Setelah mendengar kata-kata Ditian, Xiao Changtian perlahan mengambil token ungu dari tangannya. Kemudian, dia perlahan mengangkat token itu, dan token itu memancarkan cahaya putih. Dengan suara deru, Xiao Changtian menemukan bahwa dia dan Ditian telah tiba di pintu masuk halaman kota Great Sun. Melihat halaman di depannya, Xiao Changtian perlahan masuk. Seperti yang diharapkan dari susunan teleportasi, dia kembali begitu cepat. Kecepatan ini 10 kali lebih cepat daripada naik pesawat di kehidupan sebelumnya. Setelah memasuki halaman, Xiao Changtian perlahan berjalan menuju gudangnya. Terakhir kali, dia juga meletakkan sisa beton di gudang. Menemukannya. Kemudian, Xiao Changtian perlahan memasukkan beton ke dalam cincin interspatialnya. Saat keluar dari gudang, Muji Huang melihat Xiao Changtian dan berkata perlahan. Tuan, kamu kembali. Melihat Muji Huang, Xiao Changtian berkata padanya perlahan. Jiwer, aku mungkin sedikit sibuk akhir-akhir ini. Aku harus merepotkanmu untuk mengurus keluarga. Benar, jika kamu butuh sesuatu,
gunakan saja token ini untuk menemukanku melalui susunan teleportasi. Saat dia berbicara, Xiao Changtian juga memberikan token ungu yang diberikan Di Tian kepadanya kepada Mu Jihuang. Di Tian seharusnya memiliki cukup banyak token ini. Dia hanya akan meminta satu sama lain nanti. Sedangkan untuk Mu Jihuang, Xiao Changtian tidak berniat membawanya ke pulau terpencil. Lagi pula, tidak ada apapun di pulau terpencil itu. Jiu Er adalah wanita yang lemah. Dia bahkan takut pada penyu. Jika dia mengikutinya ke pulau terpencil, bukankah dia akan mencari masalah? Lalu, Xiao Changtian perlahan berjalan ke halaman belakang. Melihat harimau putih yang masih tertidur di tanah, dia mengambilnya dari tanah. Aku akan mengajakmu kali ini. Mencicit, mencicit, mencicit. Saat ini, Xiao Changtian mendengar serangkaian suara mencicit. Melihat monyet dewa di atap, Xiao Changtian tersenyum padanya. Ayo pergi bersama. Xiao Changtian membawa harimau putih dan monyet dewa sambil perlahan berbicara kepada Di Tian. Di Tian, kami punya betonnya. Ayo kembali dan lanjutkan. Ketika Di Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga menganggukkan kepalanya. Xiao Changtian sedang berbicara tentang beton, jadi siapa dia? Dia secara pribadi mengalaminya ketika Xiao Changtian sedang membangun halaman. Itu adalah artefak abadi yang sempurna. Senior. Di Tian merasa perutnya penuh dengan kata-kata untuk diucapkan tetapi dia tidak tahu bagaimana dia harus berbicara dengan Xiao Changtian. Di Tian, cepat pergi. Saat ini, Xiao Changtian juga mendesak Di Tian. Oh, baiklah. Di Tian melihat Xiao Changtian sudah keluar dari halaman. Dia tersenyum dan segera mengikuti. Suara mendesing. Di Tian dan Xiao Changtian perlahan kembali ke pulau terpencil. Kalian pergilah bermain sendiri. Xiao Changtian perlahan meletakkan harimau putih itu ke tanah. Monyet dewa dan harimau putih saling memandang saat mereka melihat pulau terpencil. Lalu, mereka lari ke samping. Pada saat yang sama, di luar alam surgawi. Mata dewa itu perlahan muncul di udara bersama dengan api merah. Lord Crimson Flame, di depan kita adalah dunia surgawi yang saya sebutkan. Harimau putih ada di area ini. Crimson Flame memandang alam surgawi di depannya dan berkata perlahan kepada mata surgawi. Jika Chen yang tidak menyuruhnya mengikuti mata dewa untuk menemukan harimau putih, dia pasti sudah menamparkan mata dewa itu sejak lama. Dunia surgawi ini jelas merupakan tanah tandus yang kurang beruntung, oke. Ketika mata dewa itu mendengar kata-kata api merah, ia juga mengangguk ke arahnya. Tuanku, ikuti saya. Api merah tua menatap mata dewa di depannya dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju alam surgawi. Jika mata dewa ini diketahui telah menipunya, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Segera, mata dewa dan api merah perlahan mendarat di depan pegunungan 100.000. Melihat pegunungan 100.000 di depannya, mata api merah menyala dengan sedikit keterkejutan. Sama seperti ketika Leng Mei baru saja tiba, dia benar-benar menemukan bahwa akal sucinya terhalang oleh kabut putih. Mungkin memang ada harimau putih di gunung ini. Dengan pemikiran ini, Crimson Flame perlahan berkata kepada mata dewa. Memimpin. Ketika mata surgawi mendengar kata-kata Cian, dia juga tercengang. Sebelum ini, dia belum pernah ke pegunungan 100.000. Dia tidak mengira api Kirmizi akan memintanya memimpin kali ini. Setelah mata dewa itu tertegun sejenak, ia juga perlahan berkata kepada api merah. Tuan Feng, tolong ikuti saya ke tempat saya. Meskipun dia tidak ingin memasuki pegunungan 100.000, Xiao Changtian memberinya perasaan aneh. Namun, jika dia tidak memimpin sekarang, dia mungkin akan mendapat masalah. Oleh karena itu, mata dewa itu juga memberikan isyarat mengundang kepada api merah dan membawanya ke pegunungan 100.000. Bab 534, Mengapa Dia yang Terluka? 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Mata dewa itu membawa api merah tua saat mereka berjalan di lembah. Crimson Flame memandangi tebing di kedua sisi jalan pegunungan, matanya sedikit menyipit. Sebenarnya tidak ada binatang buas di tempat seperti itu. Saat ini, mata api merah juga terfokus. Telapak tangannya terbakar saat dia menamparkan sekelilingnya. Kemudian, dengan keras, seekor ular piton berwarna coklat jatuh di sekitar tembok gunung. Mata surgawi melihat piton hitam yang sekarat di tanah dan melihatnya. Api merah tua dengan rasa terima kasih. Saat Black Piton muncul,
dia tidak merasakannya. Tampaknya pegunungan 100.000 masih dipenuhi bahaya. Saat ini, Xiao Changtian yang berada di pulau terpencil juga mendengar suara keras. Lalu, dia melihat ke arah gunung. Pada saat ini, Grand Sun juga datang ke sisi Xiao Changtian dan berkata perlahan. Xiao Changtian, senior, apakah ada masalah? Xiao Changtian mendengar kata-kata Dewa Matahari Agung dan berkata perlahan. Dia, Taoist Biksun, bisakah saya menyusahkan Anda untuk membantu saya melihat ke sana? Xiao Bai. Dan yang lainnya seharusnya ada di sana. Xiao Changtian tidak khawatir jika ada orang yang masuk. Bagaimanapun, ini adalah desa miskin dan tidak ada yang menyukainya. Sebaliknya, ketika putih kecil pergi bermain, masih banyak binatang buas di pegunungan. Jika mereka ditangkap oleh binatang buas dan dijadikan makanan, lalu bukankah jalannya menuju tak terkalahkan akan hancur? Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia mengangguk. Xiao Changtian. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju lembah di depan. Suara mendesing. Sosok Great Sun Immortal perlahan mendarat di depan Qi Yan dan mata dewa. Melihat kedua orang ini, Great Sun Immortal meneriaki mereka. Berhenti, siapa kalian berdua? Qi Yan mendengar suara Dewa Matahari Agung dan menatap langit di atasnya. Setelah melirik Great Sun Immortal, dia juga memandang Great Sun Immortal dengan jijik. Basis budidaya orang ini tidak diketahui. Dia masih ingin menanyainya. Bukankah ini berarti mencari kematian? Kemudian, telapak tangan besar yang menyala muncul dari udara tipis dan menyerang Daoisbik. Matahari. Ketika Great Sun Immortal melihat bahwa Qi Yan tidak mengatakan apa-apa, dia ingin mengambil tindakan terhadapnya. Dia juga bersiap untuk mengeluarkan lukisan api primordial Nanming. Sakunya. Pada saat ini, sebuah suara perlahan terdengar antara langit dan bumi. Jika kamu ingin bertarung, biarkan aku yang melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh perlahan terbang melewati langit di atas. Matahari Agung Abadi. Bang! Seekor harimau putih besar perlahan-lahan mendarat di lembah. Mengaum, mengaum, mengaum. Harimau putih itu mendarat di tanah dan mengeluarkan gelombang auman. Untuk sesaat, dua lembah di kedua sisinya dipenuhi suara kiki dan suai. Binatang buas yang ingin menemukan piton hitam itu tidak berniat datang ke sini setelah melihat harimau putih. Dia segera berlari kembali ke sarangnya. Bagi mereka, tempat ini bukanlah bahaya biasa. Crimson Flame melihat harimau putih di depannya dan matanya terbakar. Dia menunjuk ke mata surgawi, dan kemudian mata surgawi perlahan-lahan memberikan cincin interspatial kepada macan putih. Macan putih senior, kami di sini bukan untuk melawanmu. Ini adalah hadiah dari pemimpin klan kami kepada senior macan putih. Kami tidak punya niat lain. Kami hanya ingin berteman dengan senior. Macan putih senior, terimalah ini. Ketika harimau putih mendengar kata-kata mata dewa, ia juga melirik ke arahnya. Kemudian, dia dengan malas mengangkat cakarnya dan melemparkan cincin interspatial yang diberikan mata dewa kepada Dewa Matahari Agung. Ketika Great Sun Immortal melihat cincin interspatial yang dilemparkan macan putih kepadanya, dia perlahan-lahan menyimpannya. Harimau putih senior. Ketika macan putih mendengar kata-kata dari Dewa Matahari Agung, dia juga berkata perlahan kepada api merah dan mata dewa di depannya. Saya mengenali orang ini. Dia ingin menyakiti guru sebelumnya. Karena kamu sudah menyerahkan dirimu ke rumahku hari ini, jangan pergi. Saat dia berbicara, harimau putih itu juga menamparkan cakarnya ke arah mata dewa dan api merah. Untuk sesaat, api merah dan mata surgawi terperangkap di telapak tangan harimau putih. Tertangkap di telapak tangan harimau putih, Qi Yan juga sedikit tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa dia dapat mencapai prestasi yang besar. Dia kembali ke klan untuk mencari Chen Yang untuk menerima penghargaannya. Itu hanya terjadi sebentar saja, dan dia sudah ditangkap oleh orang lain. Pada saat ini, api Kirmizi juga berteriak dengan marah ke arah mata dewa itu. Mata surgawi, apa yang baru saja kamu lakukan? Crimson Flame tiba-tiba merasa seperti dia telah ditipu oleh mata dewa. Tuan, ketika saya membawa Leng Xiaoxiao dan yang lainnya ke sini, kami ketahuan. Pada saat ini, mata dewa hanya bisa mengada-ada. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin menyerang harimau putih sendirian. Ketika api merah tua mendengar kata-kata mata dewa itu,
dia menatapnya dan tidak tahu harus berkata apa. Lalu, dia berkata perlahan kepada harimau putih. Macan putih senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya tidak tahu bahwa mata dewa ini telah menyinggung Anda sebelumnya. Bagaimana kalau kamu melepaskanku, aku akan memberimu lebih banyak sumber daya. Saat dia berbicara, api merah tua juga memiliki nada memohon. Macan putih melirik api merah tua di tangannya. Sumber daya tadi terlalu sampah. Saat dia berbicara, kekuatan di tangan macan putih juga sedikit meningkat. Saat ini, wajah api merah memerah. Macan putih senior, ada yang lebih baik lagi di klan. Senior, jangan membunuh saya. Ketika macan putih mendengar kata-kata api Kirmizi, dia juga memandangnya dengan penuh minat. Kemudian, binatang iblis itu perlahan berkata kepada Dewa Matahari Agung. Daois Biksun, apa yang guru katakan? Ketika Dewa Matahari Besar mendengar kata-kata macan putih, dia juga berkata kepada macan putih perlahan. Senior macan putih, senior memintaku untuk datang dan menemuimu. Ketika macan putih mendengar bahwa Xiao Changtian sedang mencarinya, dia berkata perlahan kepada Dewa Matahari Agung. Taois Biksun, aku serahkan keduanya padamu. Jika Anda memiliki kebutuhan, beritahu mereka dan biarkan mereka membantu Anda. Kemudian, macan putih terus mengirimkan suaranya ke Great Sun Immortal dengan tenang. Dayang yang sempurna, jangan beritahu guru tentang saya. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata macan putih, binatang iblis itu mengangguk ke arah macan putih. Kura-kura hitam ini terus mengatakan hal ini padanya, dan dia sudah terbiasa. Kemudian, Dewa Matahari Agung berkata perlahan kepada Cian dan Mata Dewa, saya memang membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu. Bisakah Anda menemukan sekelompok kultivator yang kuat? Di mata Dewa Matahari Agung, mungkin merekalah satu-satunya cara untuk menemukan pekerja yang diinginkan Xiao Changtian. Ketika Cian mendengar kata-kata Dewa Matahari Agung, dia dengan cepat mengangguk padanya. Tidak masalah. Kami akan membantu Anda menemukan siapapun yang Anda inginkan selama Anda mengecewakan kami. Ketika macan putih mendengar kata-kata api merah, dia perlahan melepaskan mata dewa di tangannya. Bagaimana kalau begini, kamu pergi dan temukan dia, dan kamu tinggal di sini sebagai sandera. Ketika api merah tua mendengar bahwa macan putih ingin menjadikannya sebagai sandera, dia menatap mata dewa itu dengan kebencian. Jelas sekali orang inilah yang telah menyinggung harimau putih, jadi mengapa dia yang terluka?